datang dan pergi. Dan ini kenyataan yang harus kita hadapi, dan memang nggak terasa 10 tahun ketidakberadaan beliau di sisi kami itu begitu sangat terasa sekali, karena beliau selalu apa ya namanya, setiap ada apa pasti merangkul ya, merangkul, kumpul. Selesai ada acara pengajian seperti acara di Alik Mande di Masjid Pondok Indah, itu selalu kita kumpul. Ibaratnya silaturahim selalu ada gitu ya, kumpul, walaupun hanya sekedar kita ngobrol bercanda biasa. Ini kan Umi Nona adik perempuan satu-satunya ya. Iya. Apa sih yang Umi Nona rindukan saat lebaran, saat bersama dengan almarhum? Tadi kayak tampak Sedih. Banyak hal hanya yang nggak bisa diucapin. Yang saya juga terkadang bingung, memang kalau menurut saya namanya saudara, kita kakak beradik punya kedekatan emosional yang berbeda-beda ya tentunya. Dulu itu almarhum terkenal keras sekali, karena mungkin biasa bergaul di luar, sehingga membentuk karakter keras ya. Jadi kalau dulu ngobrol itu keras fisik. ya, jadi kalau ngobrol itu nadanya keras gitu. Saya kan kalau dengar udah suara kayak keras gitu langsung kayak ciut. Karena suka ini jadi gimana gitu, karena mungkin saya perempuan, terus biasa apa ya, jarang, ayah saya kebetulan nggak pernah ini dengan saya, nadanya selalu, kalau kakak-kakak saya gimana sama saya sedikit aja langsung marah, mungkin karena perempuan satunya paling kecil lagi. Nah di situ kadang ngerasa ya bang gue masya Allah, tapi hijrah itu telah merubah semua karakter seperti itu, udah jauh sekali masya Allah. Jadi benar-benar yang namanya hijrah ya hijrah, totalitas dari sifatnya yang ibaratnya maaf sampai melanggar apa yang sudah Allah tentukan, yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, itu benar-benar total ditinggalkan dan hijrah. Dan bukan cuma hijrah untuk pribadi sendiri, tapi semua kawan-kawannya pun dirangkul kembali untuk hijrah gitu. Dan alhamdulillah memotivasi para pemuda-pemuda yang akhirnya bisa mereka kembali kepada Allah, dan juga memotivasi para dai-dai muda yang sampai detik ini ya tidak bisa dipungkiri semua stylenya, gayanya, cara bicara dan apapun itu masih mengikut kepada almarhum. Ya saya pribadi memang namanya adik nggak bisa ini ya. Dan kalau lagi sakit paling sering itu. Dia juga datang dalam mimpi. Kalau lagi sakit tuh Uje datang dalam mimpi selalu tuh. Wallahu alam ya, intinya saya nggak pernah juga apa namanya meyakini ohnya bangga. Artinya ya mungkin karena kerinduan saya atau apa. Terakhir saya mimpi itu sekitar 1 tahun lalu apa beberapa bulan, hampir sering sih kalau saya cerita Umi malah kadang Umi jarang mimpi ya non, ya mungkin Umi karena pikirannya banyak gitu. Jadi ini, tapi kalau kerinduan mah pasti rindu Umi lebih dahsyat dari saya, beda lah, karena kita dari sisi seorang adik dengan seorang ibu tentu punya lebih banyak ibu ya segalanya untuk anaknya gitu. dalam mimpi terakhir setahun lalu itu apa sih Kak yang dia ucapkan atau dia sampaikan? Saat itu lebih ke gini, saya jalan ke lagi di satu tempat, kemudian almarhum pakai baju Pakistan gitu ya, udah segini warna putih, terus saya lagi jalan, saya bingung, pokoknya bang saya ada di sini, yang saya tahu bang saya sudah meninggal gitu. Sampai saya tepuk, bang Bang Jepri udah meninggal, sampai saya gini ketawa gitu kan, ini Bang Jepri udah meninggal. Terus beliau bilang enggak, Bang Jepri masih hidup. Terus saya gini, nggak mungkin lah. Nah dari situ saya berpikir gini, mungkin hidup karena pas momen mau apa tanggal lahir beliau, kemudian pas momen juga seperti ini haul ya, atau pas wafatnya, jadi kembali lagi
orang mungkin mengirim Fatihah ya, para jamaah berziarah dan lain-lain, sehingga ruh itu hidup kembali karena kan banyak yang mengirim doa untuk beliau seperti itu. Memang kalau ulama meninggal itu ya, memang jasadnya wafat ya, tapi ruhnya itu masih selalu selalu ada. Kadang datang ke kita gitu kan. Atau cuman kita nggak ngelihat. Alamnya beda. Jadi seperti itu ya. Nah, Kak, yang kakak rindukan dari almarhum apa sih nih antara kakak dengan almarhum sebagai adik kakak? Beliau itu karakternya bukan karakter seorang abang yang gengsi bahwa oh gua lebih di atas lu gitu ya, atau gua berilmu gitu. Lu maaf sekelas almarhum dai, bukan cuma di Indonesia ya. Sampai di luar negeri pun kebetulan saya punya kawan, suaminya itu orang Kuwait. Mereka sampai kaget gitu. Ini siapa? Dia bertanya dengan istrinya, ini siapa? Meninggal sampai diiringi sekian banyak orang. Terus kakak kelas saya itu cerita bahwa itu kakak dari kawan saya. Akhirnya pada satu waktu saya dipertemukan oleh Syekh itu, kakak kelas saya mempertemukan saya dengan Syekh itu. Dari situ beliau kaget bahwa ada ulama yang sampai seperti ini di antar sekian berapa banyak manusia ya gitu kan. Mereka benar-benar yang takjub gitu. Nah, jadi kalau saya rindu dari sisi beliau tuh yang nggak pernah gua abang dan lu harus begini. Terus gua udah masuk TV loh gitu ya, dan gua sudah diakui orang sekian banyak. Jadi gengsi untuk kalau beliau tuh yang maaf nih kayak awal doa yang sering dipanjatkan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk, itu sempat ngobrol sama saya, doa ini apa ya non gini. Oh ini loh bang gini. Oh iya. Jadi mulai dibawa tuh dari situ bermula. Kemudian sama ini lantunan hijrah saat Rasulullah SAW datang ke Madinah. Itu ada ilahi ila sulaiqadasi ahla. Maaf talal badru. Non waktu Rasul datang gini apa ya disambutnya ya. Jadi nggak malu gitu. Nggak malu untuk ngobrol dengan saya. Bahkan lewat telepon, non bang Devi mau gini nih. Babang lupa gini, nggak malu gitu. Jadi oh iya bang, bahkan bapak saat itu saya lagi masak, dan lu bang mana masak dulu, ya udah babang tungguin nih gitu. Jadi nggak ada rasa Gengsi, iya, malu, gitu lah. harga dirinya kayak siapa dia gitu. Enggak, selalu tawadu, artinya rendah diri. Banyak kenangan kan yakni ya dari almarhum ya kan. Barang-barangnya apa aja? Kebetulan pada saat itu pas Umi Pipik pindahan, banyak barang-barang yang memang ini ya, jadi Umi Pipik itu seperti yang bawa nih Ji gitu. Jadi ya udah saya bawa, kebetulan apa yang diperintah ya saya bawain lah. Ada sepatu, ada jaket, ada jam tangan, ada bahkan baju yang wafat juga ada sama saya pada saat kejadian. Itu Umi simpan di rumah. Ya udah simpen, nggak ada niat bahwa ini keramat gitu, enggak. Tapi lebih ke kenangan aja. Kalau Umi ya, pas almarhum meninggal itu kan dicopot-copotin tuh jam segala apa namanya ini gelang ini yang Umi ambil setelah meninggal. Ambil ya, ini yang pakai dia waktu itu. Terus Umi sama Haji Deki dicopotin, Umi ambil, sebelum Umi ambil ini aja, ambil sekarang nih udah 10 tahun kan. Biasa kalau gini kan putus ya. Terus lucunya kalau Umi pakai lagi 2 biji nih nemenin, itu udah begitu putus, ini tetap begini. Aku suka mikir negatif ya, aduh jangan-jangan kalau ini putus gue meninggal itu. Tapi enggak, ini namanya kita ngelamun ya sampai segitunya kan, karena ini memang benar-benar kenang-kenangan. Umi bawa itu di tangan almarhum sebelah kanan atau kiri? Itu Sebelah kanan pakainya. Iya. Jadi merasa dekat sekali dengan almarhum. Iya. Sampai kayak iya sampai sekarang. Untuk baju itu baju saat kecelakaan Kak? Iya. Jadi masih ada
tersisa ini agak robek ya. Karena kan Pas kecelakaan sebenarnya tulangnya keluar, tulang tangan. Jadi kayak terus ada bekas inian apa kayak noda darah gitu. Itu udah saya cuci tetap Enggak kakak cuci, udah saya cuci. tapi Tapi ada. disimpan. Nah ini 10 tahun tapi almarhum masih dicintai oleh banyak masyarakat Indonesia. Tanggapan kalian? Ya tentunya rasa cinta mereka ini murni dari hati mereka karena sifat atau karakter almarhum yang merangkul, tidak pernah membedakan satu dengan lainnya. Sampai maaf di luar agama kita pun mereka sangat survive Iya. ya dengan banyak yang ngepen Iya. dari agama lain tuh. Yang ziarah kemarin pun setelah almarhum meninggal ini banyak tuh, ada ziarah-ziarah. Terus sampai ada yang non muslim datang tuh takziah, Umi yang nerima bilang Umi saya ini agama dan gitu ya. Nah, saya ngepen banget mau Uji. Kalau katanya Uji bisa bangkit lagi, dia perlu nyawa saya separuh saya kasih buat Uji. Sampai segitunya. Tuh. Saya juga kaget ya Allah, sampai segitunya dia cintanya gitu. Mau Uji. Pernah ke Ambon di kampung bapaknya. Nah, beliau diundang ceramah ke Tual, ya kan. Nah jadi pas sebelum ke Tual kan transit dulu ke Ambon gitu ya. Terus ceramah di masjidnya, masjid di Batu Gajah itu tuh, masjid yang terkenal. Nah terus kata orang non muslim, Ibu nanti kalau Uya ceramah lagi jangan di masjid dong. Kira saya ngomong apa ya? Di luar, saya juga mau dengerin ceramahnya enak tuh, begitu. Benar-benar. Bisa doa untuk almarhum bareng-bareng. Kalau Umi kan udah tadi sekarang Mama. Persembahan dari awalnya. Ya adik dari adiknya. mudah-mudahan doa apa yang kita kirimkan bisa memberi kebahagiaan untuk beliau. Amin. Karena tentunya bagi orang yang wafat tidak ada yang lain karena mereka sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa kecuali kita keluarga yang bisa mendoakan atau seluruh jamaah yang mengenal beliau. Itulah tentunya yang sangat diharapkan oleh beliau. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini dan seluruh para kru TV, sahabat-sahabat almarhum, insyaallah akan memberikan doa yang khusus ya. Walaupun mungkin ada yang nggak bisa hadir, tapi saya yakin di sana mereka semua mengirimkan doa untuk almarhum. Karena di saat saya melihat kalau setiap membahas almarhum apapun itu ya, entah di video YouTube apanya, semua itu selalu ada Al-Fatihah. Jadi Masya Allah sampai detik ini orang masih, jadi saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendoakan. Mudah-mudahan saat ini kita berdoa di sore hari ini, di hari dimana Syawal masih di awal Syawal, semoga doa kita Allah ijabah dan khususnya Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah. Amin. Dan juga khususnya untuk ayah kami Haji Ismail Modal, karena tanpa beliau Umi, demi Allah kita berlima bukan apa-apa. Status ustazah ini semua bukan apa-apa. Karena demi Allah nanti di akhirat kami akan diminta pertanggungjawaban. Karena lebih berat itu apa yang diucapkan yang keluar. Apa yang menjadi pertanggungjawaban kita dengan amal kita, dengan akhlak kita. Bukan cuma sekedar ketenaran di TV dan lain-lain, tapi lebih kepada setelah ini mau amal apa lagi kecuali itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Mudah-mudahan doa kita saat ini bisa memudahkan perjalanan beliau dalam kubur dan bisa menjadi orang-orang pilihan sebagaimana para anbiya wa syuhada wa sholihin. Al-hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Kasih ya Kak. ya. Hujan.